Angka ISPA kita sebutnya ya, infeksi saluran pernafasan atas, itu cukup tinggi pada anak-anak. Tidak hanya memang dikontribusi oleh faktor polusi ini, tapi memang setahun itu kurang lebih setiap anak itu bisa terkena mungkin sekitar 4-6 kali per tahun. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan ayah Bunda dimanapun berada. Nah, seperti biasa ya, podcast Halo Bunda ini menghadirkan narasumber yang tentunya bisa menjadi ilmu atau informasi nih buat ayah Bunda terkait dengan parenting. Untuk itu, untuk segmen kali ini kita akan membahas apa sih? Nah, untuk segmen ini kita kan biasanya sebelumnya itu kita membahas tentang sekolah, terus juga kecerdasan anak juga ada. Untuk ayah bunda mau cari topik tertentu bisa langsung kunjungi aja di YouTube official kami ya. Nah, tadi sudah saya bahas bahwa Halo Bunda ini kan menghadirkan narasumber dengan yang bisa membahas tentang tumbuh kembang anak. Untuk segmen kali ini kita akan membahas tentang peran imun untuk tubuh anak. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa kalau imun tubuh itu punya peran penting nih bagi tubuh tentunya maupun ayah bunda dan tentunya untuk anak-anak. Nah, gimana sih kira-kira nih supaya kita bisa menjaga imun tubuh mungkin untuk ayah bunda sendiri, tapi khususnya karena podcast Halo Bunda ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak ya, tentunya juga untuk menjaga imun tubuh anak ini agar tetap kuat dan supaya aktivitasnya lancar. Nah, kita akan membahas topik ini dengan siapa? Mungkin kita bisa tahu nih bahwa di sebelah saya sudah hadir kembali gitu kan. Sebelumnya udah pernah nih untuk menjadi narasumber di podcast Halo Bunda juga. Sudah ada Dr. Hans Nathanael, dokter spesialis anak. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya? Baik, luar kita biasa. Bertemu kembali lagi ya. Tentu saja ya. Kita akan ngobrol berbincang banyak lebih lagi nih. Gimana dok? Kabarnya? Mungkin aktivitasnya lagi padat atau lagi biasa aja nih? Iya, lagi cukup padat tentunya cukup ya. padat tentunya. Betul. Aku lupa nih, mungkin boleh disapa lagi nih ayah bunda iya. yang lagi nonton. Halo ayah dan bunda yang hadir pada podcast kali ini ya. Iya, saya dengan Dr. Hans Nathanael, spesialis anak. Ya, kebetulan memang kesibukannya ya sebagai dokter anak tentunya ya. Dan memang saya seringkali juga cukup aktif juga di sosial media ya. Nah, betul. Nanti mungkin bisa follow ya dokter di Instagramnya. Tolong editor ya di bawah ini ditulis ya. Jadi cukup dokter Hans ini banyak sharing tentang tumbuh kembang anak gitu ya, terutama di Instagramnya. Jadi untuk ayah bunda juga bisa dapat informasinya nih langsung dari dokter Hans. Nah dokter, mungkin sebelum kita merucut nih pada imun, aku mau tanya dulu dokter, udah punya anak? Sudah punya anak. Usia berapa kalau boleh tahu? Kebetulan anaknya 2, usia 4 tahun, dan satu lagi masih 3 bulan. Oke, masih 3 bulan, jadi 4 tahun dan 3 bulan. Nah, mungkin kalau usia 4 tahun itu kan lagi sering beraktivitas ya. Pasti. Lagi apa ya istilahnya, lagi aktif-aktifnya nih kalau ayah bunda nyebutnya kan. Lagi aktif-aktifnya untuk mungkin berpergian, sering main juga mungkin. Betul. Ya kan, sering juga main. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat kan emang usia segitu kan bagus untuk aktivitas, terutama aktivitas di luar ya dok ya. Nah, mungkin untuk ayah bunda juga yang baru tahu, kalau misalnya akhir-akhir ini kan kita lagi nge-highlightin bahwa mungkin setelah pandemi orang pada keluar, nah indeks polusi udara di daerah Jakarta dan sekitarnya itu meningkat. Akhirnya istilahnya polusinya meningkat dan akhirnya keadaan udara ini memburuk ya, seperti itu. Nah, bahkan pun di Jakarta itu juga paling parah ya, salah satunya daerah Tangerang Selatan juga paling parah gitu kan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, kalau menurut orang awam pasti sudah menyadari nih bahwa udah aware nih kalau misalnya indeks polusi udara udah meningkat berarti akan memunculkan penyakit-penyakit gitu kan yang akan berakibat buruk bagi kesehatan. Nah, kalau menurut dokter sendiri nih bagaimana melihat fenomena yang mungkin cukup mengkhawatirkan sih sebenarnya, apalagi dokter juga punya anak yang sering main di luar gitu. Betul. Iya, jadi memang betul sekali ya, Asasi ya. Jadi paparan polusi, terutama ya, memang kita nggak bisa pungkiri. Ya di daerah Jakarta ini indeks polusi cukup tinggi ya. Betul. Dan masalahnya ini bagaimana nih hubungannya dengan kesehatan anak? Nah ini yang menjadi pertanyaan orang tua ya pada umumnya tentunya. Nah, tentunya kalau anak terkena paparan polusi terus-menerus, itu bisa ternyata meningkatkan risiko. Terjadinya apa saja sih?
penyakit-penyakit seperti halnya infeksi pernafasan, ya, infeksi saluran pernafasan, kemudian bisa juga ke arah alergi, seperti contoh yang paling sering mungkin asma, ya, dan ketiga mungkin penyakit bronkitis namanya, jadi memang penyakit peradangan paru yang bukan disebabkan oleh infeksi. Karena memang ada polusi-polusi itu sendiri. Dan memang kalau Asasi mau tahu ya, jadi memang angka ISPA kita sebutnya ya, infeksi saluran pernafasan atas, itu cukup tinggi pada anak-anak. Tidak hanya memang dikontribusi oleh faktor polusi ini, tapi memang setahun itu kurang lebih setiap anak itu bisa terkena mungkin sekitar 4-6 kali per tahun. Wow. Ya. Jadi cukup sesering itu ya. Dan memang mungkin kalau sekarang kan anak memang sehabis pandemi ada juga yang lebih sering pakai masker ya, masih ada yang pakai masker mungkin, ada juga yang sudah tidak ya. Tapi kalau memang lebih kebayang mungkin sebelum zaman pandemi ya. Jadi memang sesering itu, cuman sekarang ini memang mungkin lebih kurang, tapi memang tidak bisa dipungkiri itu faktor polusi itu berperan. Dan itu masih cukup sering mengenai anak sekitar 4-6 kali per tahun pada masing-masing anak. Cukup sering ya ternyata ya, bahwa ya memang sih kayak seperti batuk pilek mungkin juga termasuk juga akhirnya memicu penyakit tersebut ya dari polusi udara. Nah dok, kira-kira apa sih yang mungkin bisa dilakukan orang tua nih sebelum mungkin mempersiapkan anak? Ya kita juga nggak bisa mungkin mengurung anak di dalam rumah ya. Dia juga harus bersosialisasi, harus melihat dunia luar, bermain dan sebagainya. Nah mungkin nih orang tuanya berarti yang harus mempersiapkan. Kira-kira persiapan apa aja sih yang mungkin bisa disiapkan tentunya buat orang tua supaya anak-anak ini terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh polusi udara tersebut? Iya, baik. Jadi kalau berbicara tentang persiapan gitu ya, jadi sebenarnya kita bisa mengambil dua sisi. Ya, jadi dari sisi luar maupun dari sisi dalam gitu ya. Sisi luar apa saja sih? Tentunya kita harus hindarkan memang dari polusinya itu ya. Jadi sebisa mungkin memang kita harapkan atau kita ajak anak keluar memang di lingkungan yang bersih, yang bebas polusi, atau mungkin tidak terlalu sering mengajak anak keluar ya. Yang kedua tentunya walaupun memang kita sudah post pandemi nih, jadi sudah dicabut status pandemi yang COVID yang sempat merebak kemarin lalu, dan untuk penggunaan masker juga tidak disarankan, maksudnya tidak diwajibkan kembali. Tetapi memang untuk anak sebaiknya tetap menggunakan masker. Karena itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya memang melindungi terhadap COVID ya, khususnya untuk yang kemarin ini, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui udara. Ya, apalagi sih kemudian paparan asap rokok. Ternyata ini kadang-kadang sepele, tapi ini tapi ini cukup banyak yang menyebabkan anak dan ini masuk ke dalam kategori polusi. Ya betul, asap rokok ya. Dan ini justru malah ditemui di rumah-rumah. Jadi memang tidak bisa dipungkiri memang keluarga-keluarga di Indonesia masih banyak yang orang tuanya merokok dan sebagainya ya. Dan tanpa sadar itu juga mempengaruhi anak. Jadi tentunya harus dihindarkan. Nah, sedikit saya sampaikan, mungkin seringkali orang tua lupa gitu ya. Jadi sudah benar, jadi tidak merokok langsung di dalam rumah. Ya, tetapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, jangan lupa mandi dan ganti pakaian. Ini yang seringkali orang tua terlupa. Ya, karena kalau misalnya dalam hal ini biasanya para ayah mungkin kalau bunda jarang ya, ada juga tapi jarang. Kalau masuk tidak mandi dan tidak berganti pakaian, itu asap rokok itu bisa menempel di pakaian ayahnya. Ya, dan kalau langsung berinteraksi dengan anak itu sama saja dengan anak menghirup asap rokok seolah-olah di dalam rumah. Gitu ya, jadi itu yang kita sebut dengan perokok pasif atau perokok pihak ketiga. Ya, jadi itu harus diperhatikan ya. Dan juga kadang-kadang ada juga yang luar itu apa saja, jadi membakar sampah di daerah itu sekitar lebih rumah. Banyak sih. Nah itu dia. Lebih banyak daerah sini juga. Tanpa sadar itu asapnya juga ternyata menimbulkan polusi. Jadi sudahlah kalau memang tidak perlu dilakukan. Kan sekarang pembuangan sudah cukup baik ya. Ada yang mengangkut dan sebagainya itu tidak perlu dilakukan ya. Dan yang memang penting lagi harus menjaga kebersihan lingkungan dan ventilasi rumah tetap baik. Itu dari sisi luar. Kalau dalam bagaimana? Dalam tentunya kita optimalkan imunitas anak. Ya, caranya apa saja sih? Jadi memang harus minum air putih yang cukup yang pertama ya. Seringkali hal itu sepele tapi gampang terlupakan ya. Yang kedua istirahat yang cukup. Yang ketiga nutrisi yang baik atau memadai. Ya, yang keempat itu bisa dibantu memang dengan seperti halnya
imunisasi begitu ya, itu juga membantu juga ya. Jadi memang cara-cara demikian, kadang-kadang yang terakhir itu juga bisa ditambahkan dengan multivitamin. Ya. Kalau memang dirasa tidak cukup dari nutrisi, kok udah makan optimal tapi masih ini, bisa juga ditambahkan multivitamin juga. Oke, jadi tadi highlight-nya sebenarnya gini, masalah imunitas Betul. gitu ya. Berarti kan dari dalamnya itu kita harus mempersiapkan imunitas anak supaya lebih siap menghadapi polusi udara ya istilahnya gitu kan dok. Nah mungkin yang ayah bunda tahu, imunitas itu kan pasti sebagai pelindung kita dari berbagai penyakit ya. Nah sebenarnya apa sih peran imunitas mungkin khususnya bagi anak-anak dok? Baik, mungkin untuk mempermudah pemahaman ya untuk ayah dan bunda yang hadir di podcast ini, saya mencoba memberikan sedikit ilustrasi gitu ya. Kita anggap mungkin tubuh anak ini sebagai sebuah markas daripada tentara-tentara gitu ya. Dan kita anggap memang imunitas anak ini adalah tentara-tentaranya, betul ya. Dan ada musuh-musuh di luar yang tentara harus basmi. Musuh-musuh ini artinya kuman-kuman penyakit ya. Coba sekarang bayangkan misalnya tubuh atau markasnya nih punya tentaranya sedikit, sedangkan musuhnya cukup banyak. Kita ambil contoh ya, supaya kasih angka konkret contohnya. Tentaranya misalnya hanya 10, sedangkan musuhnya ada 100. Gimana, kalah kan? Pasti ya. Pasti kalah, pasti markasnya dihancurkan dan sebagainya. Sama. Jadi kalau imunitas anak baik ya, dalam arti misalnya tentaranya tadi nih jumlahnya kumannya 100, 1000, otomatis kumannya nggak akan masuk ya, mati semua, jadi nggak akan masuk sampai ke dalam markasnya atau ke dalam tubuh anak. Ya, jadi memang sepenting itu memang imunitas tubuh anak dan imunitas sangat berperan bagi kesehatan anak. Jadi memang sebagai tameng ya, berarti kan yang ayah bunda tahu juga memang pengenalan pentingnya nih untuk anak seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ayah bunda mungkin di rumah ataupun yang lagi nonton, kira-kira kondisi anak akhir-akhir ini seperti apa? Mengingat mungkin sudah masuk sekolah juga, gimana pun istilahnya berangkatnya, terus pulangnya, apakah lebih sering sakit jadinya? Coba yuk sharing di bawah ini ya. Nah, lanjut nih dok, mungkin setelah kita melihat sistem imun ini sebagai tameng bagi anak untuk menjaga daya tahan tubuhnya ya, entah dia beraktivitas di luar. Nah, kira-kira kapan sih mungkin kita bisa melihat sistem imun tubuh anak ini melemah gitu kan, dan kira-kira apa yang bisa memicu sistem imun tubuh melemah? Baik, jadi kapan sih kita bisa katakan cukup lemah ya, atau maksudnya kurang baik nih imunitasnya? Tentunya kalau anak sering sakit. Ya, jadi paling simpel sebenarnya itu ya. Sebaliknya gitu ya. Betul. Kalau anak sering sakit, tadi saya katakan ya mungkin di awal polusi dapat menyebabkan mungkin infeksi pernafasan 4-6 kali. Mungkin ini kok anaknya tidak hanya 4-6 kali, mungkin sampai 8-10 kali. Wah, itu sudah menjadi pertanyaan ya. Apakah memang imunitas anak ini memang lebih kurang dibandingkan anak-anak lainnya? Ya, jadi biasanya dipengaruhi oleh apa sih? Jadi tentunya gaya hidup yang tadi saya katakan ya. Bisa kan dari faktor luar yang kita bisa perbaiki, tapi biasanya lebih ke dalam. Kalau dalamnya baik, biasanya nanti imunitas anak pun terbentuknya cukup baik. Ya, jadi dari gaya hidup dan dari nutrisi biasanya yang kita perlu optimalkan dalam hal ini. Jadi memang dari gaya hidup ya. Mungkin boleh kasih tahu dok, mungkin apakah ada faktor dari nutrisi tadi, seperti gaya hidup apa sih yang kira-kira bisa memicu sistem imun tubuh anak melemah? Baik ya, saya ambil contoh ya. Misalnya tadi kan saya sudah paparkan nih dari dalam apa saja yang bisa kita perbaiki ya. Seperti hal sederhana misalnya dari makan, minum, istirahat. 3 itu aja dulu ya. Dari makan, berarti kalau bicara makan, berarti kebutuhan makan anak mungkin bisa jadi kurang atau tidak kita bilang tidak sesuai, atau mungkin komposisinya yang memang tidak lengkap gitu loh. Jadi yang sayur-sayur buahnya tidak ada gitu ya. Jadi vitaminnya juga kurang ya. Atau hal sepele, minum air putihnya juga kurang ya. Padahal minum air putih sangat baik tentunya bagi kesehatan dan imunitas anak juga ya. Yang ketiga contohnya itu waktu tidur. Ya, jadi seringkali yang terlewat itu biasanya waktu tidur juga dilupakan. Ya, jadi memang kalau ayah dan bunda perhatikan, ini waktu tidur ada yang minimal gitu. Jadi memang ada waktu tidur yang direkomendasikan bagi anak. Ya, jadi memang kalau ayah dan bunda perhatikan, nanti kalau bayi kan biasanya memang waktu tidurnya cukup banyak ya. Bisa sampai 18 jam sehari ya. Nanti semakin berkurang jadi 16 jam. Nanti sampai kurang lebih anak sekitar 1 tahun apa 3 tahun ke atas itu kurang lebih 10-12 jam. Ya, jadi itu kadang-kadang
kadang suka terlewat. Jadi maksudnya tidurnya kurang, kebablasan gitu ya. Ini ya, tidak aware gitu. Betul. Dan biasanya kalau pada anak yang kita sarankan sebagai dokter anak, itu memang nggak boleh lebih dari jam 11 lah, kurang lebih. Kenapa? Karena selain memang mengganggu daripada imunitas atau ini, ada juga hormon yang berperan ketika anak tidur. Dan tidurnya biasanya di atas jam 11. Itu hormon apa sih namanya? Saya sampaikan sedikit ya. Hormon melatonin. Jadi itu yang berguna juga nanti untuk pertumbuhan. Yang biasanya aktif kalau anak itu tidur di atas jam 11. Jadi kalau misalnya jam 12 itu otomatis sudah kepotong tuh. Biasanya jam 11 itu produksinya paling baik. Ya, jadi jangan melewati jam 11 biasanya. Dan ketika tidur memang sebaiknya posisi lampu itu redup. Ya. Karena kalau terang itu katanya memang membuat hormon itu tidak keluar, tidak terproduksi dengan baik. Yang hormon melatonin itu sebenarnya buat apa, Dok? Nah, kalau hormon melatonin itu sedikit banyak ya saya sambungkan, itu untuk pertumbuhan. Lebih ke untuk pertumbuhan. Tapi nanti kan erat kaitannya pertumbuhan ini juga dengan imunitas dan daya tahan tubuh anak. Kalau dia produksi tidak baik, tidurnya tidak cukup, otomatis nanti imunitas anak juga akan terpengaruh. Nah tadi kan perihal misalnya nutrisi ya, mungkin makanannya kurang baik, ataupun mungkin bisa jadi gizi buruk juga. Nah, aku mau tanya kalau misalnya obesitas gitu kan, apakah itu juga akan membuat imun tubuh anak melemah, Dok? Baik, ya. Jadi betul sekali ya, Asasi ya. Jadi obesitas. Tadi kan saya katakan mungkin di podcast sebelumnya ya. Memang yang dimaksud dengan malnutrisi itu tidak harus selalu anak itu gizi kurang atau gizi buruk. Ya, jadi bisa juga yang dimaksud dengan malnutrisi artinya gizinya berlebih atau obesitas ya. Dan ternyata memang obesitas satu sisi artinya kan tidak kurang ya. Justru kan sebenarnya logikanya kalau kurang bermasalah harusnya lebih aman dong gitu ya. Itu, memang di satu sisi kalau untuk kebutuhan yang dibutuhkan buat tubuh aman, karena kan yang kebutuhan standar minimalnya untuk pembentukan imunitas tercukupi. Tapi justru ada efek samping lainnya atau dampak negatif lainnya. Ya, jadi bisa menimbulkan resiko-resiko penyakit di kemudian hari. Ya, jadi memang kegemukan itu juga tidak baik karena kita tahu nanti erat kaitannya dengan memang lemak yang cukup banyak. Ya, akibatnya ada masalah nanti di metabolisme gula yang berakibat kadang-kadang anak bisa juga tidak hanya dewasa ya, bisa juga sakit seperti penyakit gula atau diabetes gitu ya. Jadi bisa ke arah sana juga. Dan biasanya ada penelitian juga yang membuktikan ya, Asasi. Jadi kalau anak yang gemuk sejak kecil memang kesannya lucu ya. Iya, gemes gitu ya. Tapi nggak baik karena nanti dia bikin pertama resiko gula meningkat, resiko kelainan jantung meningkat. Jadi meningkatkan resiko-resiko penyakit yang mungkin terjadi di usia mendatang. Agak ini ya, harus aware juga. Betul. Ya. Sepertinya sih ngeliat kalau anak bayi atau mungkin balita gitu kan, ngeliat gemuk gitu kan, kayak gemes, sehat gitu. Mungkin malah belum tentu ya, karena bisa menimbulkan resiko penyakit. Jadi pada prinsipnya sih semua yang kurang atau berlebih nggak baik. Tidak jadi baik, betul. Pas lah, yang tengah-tengah aja. Kita harus yang pas aja. Yeah. Nah, tadi kan kita memberikan bahwa ada pemicunya nih, imun nih. Kira-kira dari orang tua sendiri ini apa sih yang harus diwaspadai ketika imun tubuh melemah? Mungkin penyakitnya nih, Dok. Penyakit yang ditimbulkan apa aja nih? Terlebih kalau misalnya anaknya sendiri memang aktivitasnya cukup nggak berat sih, mungkin lebih sering aktif gitu. Ya, jadi kalau apa saja yang penyakitnya ya kita ambil contoh sederhana lah ya. Jadi penyakit yang cukup sering mungkin jadi anaknya misalnya imunnya nggak baik, sering batuk pilek, kemudian sering diare, ya, kemudian sering ada infeksi kulit, ya, kemudian atau penyakit infeksi lainnya. Biasa penyakit infeksi ya, atau kita nggak berbicara penyakit nih, bisa juga anaknya jadi kelihatannya gampang lemah gitu ya, gampang capek atau mungkin tidak aktif. Jadi anaknya kok tidak seaktif anak-anak lain gitu ya. Apakah memang bawaan seperti itu atau memang karena energinya tidak ada? Karena faktor memang imunitasnya lebih melemah dibandingkan yang lain ya. Atau bisa juga kadang-kadang ada hubungannya juga nanti dengan penyembuhan luka. Proses penyembuhan lukanya melambat gitu ya. Jadi kadang-kadang kan itu erat kaitannya nanti dengan misalnya anemia. Ya biasanya kalau anemia kita tahu ya, darah itu banyak fungsinya. Kalau kurang, otomatis kan darah kan membawa nutrisi nanti untuk nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Otomatis kalau kurang kan jadi lebih lemes, lebih lesu, penyembuhan
perdarahan juga terlambat, ya jadi banyak sekali Banyak dampak sekali. negatifnya. Kalau misalnya paling parah dok gitu kan, kira-kira ada penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan dari imun anak yang melemah itu? Baik, jadi kalau berbicara tentang penyakit apa ya, jadi memang cukup luas ya. Jadi kita tahu sekarang banyak juga penyakit autoimun. Ya itu Ya, benar betul. mungkin saya nggak usah sebutkan mendetail, tapi banyak sekali penyakit autoimun. Dan penyakit autoimun itu memang kadang-kadang kita nggak bisa nggak tahu secara jelas penyebabnya apa. Tapi bisa jadi disebabkan oleh imunitas anak yang tidak stabil. Betul betul. Jadi kadang-kadang mungkin dia entah terlalu lemah gitu ya, maksudnya dalam kondisi itu jadi tiba-tiba jadi muncullah penyakit-penyakit yang dalih-dalihnya autoimun. Nah, jadi itu hati-hati. Jadi memang kalau kita bisa optimalkan, terlalu lebih juga nggak baik. Dalam hal terlalu lebih ini apa sih maksudnya? Jadi misalnya dikasihlah semua jenis suplemen misalnya gitu ya, sampai misalnya sehari minum sampai 10 gitu lah. Jadi jatuhlah ke dalam keadaan overdosis. Jadi nggak perlu juga sebenarnya. Ya, jadi itu berbahaya juga Ya, sebenarnya. jadi memang harus pas ya. Tadi yang aku Betul. bilang autoimun itu emang penyakit yang sebenarnya kan itu sebenarnya berlebih, produksi imun yang berlebih atau berlebih yang tapi ya? biasanya memang penyebabnya kadang-kadang belum diketahui dengan pasti. Cuman biasanya bisa jadi dipicu oleh memang imunitas anak yang tidak stabil. Ya, Betul. jadi lebih tidak Jadi kalau stabil. baik pas, bisa pas terus ya harusnya aman sih. Oke, jadi emang harus pokoknya yang tadi yang berlebihan dan yang kurangan itu tidak baik ya Iya, Bunda ya. betul. Oke, kita sudah sampai nih terakhir di closing segmen pertama. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua. Kita akan membahas apa nih ya Bunda? Kita akan ngebahas benarkah imun tubuh ini bisa mempengaruhi kecerdasan anak? Ayo, siapa yang di sini anaknya mau jadi ranking 1 mungkin di kelasnya? Nah, jadi ayah Bunda harus simak ya segmen kedua nanti. Tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.